Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Konsep tentang neraka adalah salah satu gagasan paling menakutkan sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Hampir semua peradaban memiliki versi masing-masing tentang dunia setelah kematian, baik sebagai tempat penuh kegelapan, pengadilan jiwa, maupun ruang siksaan. Pertanyaannya, bagaimana ide ini lahir? Apakah neraka hanyalah produk imajinasi kolektif untuk mengendalikan masyarakat? Ataukah benar ada tempat yang menanti setelah hidup berakhir? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan menelusuri sejarah panjang asal-usul neraka, dari mitologi kuno Mesopotamia, Mesir, dan Yunani, hingga ajaran agama besar seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Kita juga akan melihat bagaimana konsep neraka berkembang pada abad pertengahan, diinterpretasikan kembali di era modern, dan akhirnya dianalisis dari sudut pandang psikologi manusia. Sebelum agama-agama besar lahir, manusia sudah berusaha menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian. Rasa takut terhadap gelap, bencana alam, dan misteri kematian melahirkan gambaran tentang dunia lain yang berada di luar jangkauan manusia. Di peradaban Sumeria, konsep dunia setelah mati disebut Irkala. Semua orang, baik raja maupun rakyat jelata, akan berakhir di sana. Dunia itu digambarkan penuh debu, gelap, dan tanpa harapan. Pada awalnya, tidak ada konsep pahala atau hukuman. Namun, teks Babilonia kemudian mulai menambahkan unsur penderitaan khusus bagi orang yang banyak berbuat dosa. Inilah salah satu cikal bakal neraka sebagai tempat hukuman. Mesir memiliki sistem kepercayaan yang lebih terstruktur. Orang mati akan menghadapi pengadilan Osiris. Hati mereka ditimbang dengan bulu kebenaran milik Dewi Ma'at. Jika hati lebih ringan, jiwa masuk ke padang, lalu surga penuh ketenangan. Jika lebih berat, hati itu dimakan oleh makhluk amit, sehingga jiwa lenyap untuk selamanya. Di sini, ide hukuman setelah mati mulai muncul. Meski bentuknya bukan penyiksaan kekal, melainkan penghapusan eksistensi. Bangsa Yunani membagi dunia bawah menjadi beberapa bagian. Ada Elysium, tempat jiwa orang baik. Ada Asphodel Meadows, tempat kebanyakan jiwa biasa. Dan ada Tartarus, ruang terdalam di mana para pendosa dihukum. Hukuman di Tartarus bersifat personal, seperti Tantalus yang selalu haus meski air ada di depannya, atau Sisyphus yang mendorong batu selamanya. Gambaran inilah yang kelak sangat mempengaruhi konsep neraka modern. Dalam Hindu, Buddha, dan Jainisme dikenal konsep naraka. Berbeda dengan neraka barat, neraka tidak kekal. Jiwa akan disiksa sesuai dosanya, lalu bereinkarnasi kembali setelah menjalani hukuman. Ide ini memperlihatkan bahwa neraka bukan sekedar tempat balas dendam ilahi, melainkan bagian dari proses alam semesta untuk menyeimbangkan karma. Dalam teks-teks awal Yahudi, dunia setelah mati disebut Sheol, tempat gelap di bawah tanah di mana semua jiwa berkumpul. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama pada periode intertestamental, muncul konsep Gehinom. Nama ini diambil dari lembah Hinnom di Yerusalem yang dulunya digunakan untuk pengorbanan anak. Gehinom kemudian diasosiasikan dengan hukuman bagi orang fasik. Meski begitu, beberapa tradisi Yahudi menggambarkannya sebagai hukuman sementara, mirip dengan neraka di India. Dalam kekristenan,
neraka menjadi konsep yang sangat sentral. Kitab Perjanjian Baru banyak menyinggung tentang api kekal, kegelapan luar, dan penderitaan abadi bagi orang berdosa. Kata yang sering digunakan adalah Gehenna, melanjutkan tradisi Yahudi. Selama abad pertengahan, gambaran neraka semakin detail, terutama lewat karya sastra seperti Divine Comedy karya Dante Alighieri yang melukiskan neraka dengan 9 lingkaran penuh siksaan mengerikan. Gambaran ini begitu kuat sehingga sampai hari ini banyak orang barat membayangkan neraka sesuai versi Dante, bukan semata-mata dari kitab suci. Dalam Islam, neraka disebut Jahannam. Al-Quran menggambarkannya sebagai tempat dengan api menyala-nyala, minuman dari nanah, rantai dan belenggu, serta berbagai lapisan siksaan. Jahanam bersifat kekal bagi orang kafir, namun bagi sebagian muslim yang berdosa besar, ada pandangan bahwa mereka bisa keluar setelah menerima cukup hukuman. Konsep neraka dalam Islam sangat detail, termasuk nama-nama pintu dan tingkatan di dalamnya, sehingga menjadi salah satu gambaran paling komprehensif. Pada abad pertengahan, neraka bukan hanya konsep teologis, melainkan juga alat sosial dan politik. Gereja menggunakan gambaran neraka untuk menanamkan rasa takut dan ketaatan. Dante Alighieri lewat Inferno mempertegas detail neraka, yaitu lingkaran khusus bagi para pendosa, siksaan sesuai kesalahan, dan hierarki iblis. Karya ini sangat mempengaruhi seni, teologi, bahkan imajinasi masyarakat hingga berabad-abad kemudian. Seniman Eropa juga melukiskan neraka di dinding gereja dengan api, setan, dan manusia tersiksa. Visualisasi ini menanamkan ketakutan yang kuat bagi umat. Neraka juga dijadikan alat untuk memperkuat otoritas. Hukuman kekal dipakai untuk mengendalikan perilaku masyarakat, mencegah pemberontakan, dan memastikan ketaatan kepada lembaga keagamaan. Jika kita menelusuri dari awal, jelas terlihat bahwa konsep neraka lahir dari imajinasi kolektif manusia yang berusaha menjawab misteri terbesar, apa yang terjadi setelah mati. Dari Mesopotamia dengan Irkala, Mesir dengan pengadilan Osiris, Yunani dengan Tartarus, hingga agama-agama besar dengan versi hukuman api kekal, semuanya menunjukkan evolusi ide, bukan penemuan fisik dari sebuah tempat. Secara historis, neraka adalah produk budaya, berkembang sesuai kebutuhan zaman. Pada masa kuno, neraka menjadi alat untuk menjelaskan bencana dan kematian. Di era agama-agama besar, mereka menjadi sarana moral, mengajarkan perbedaan benar dan salah, pahala dan dosa. Pada abad pertengahan, neraka digunakan untuk memperkuat otoritas. Hingga kini, dalam budaya modern, neraka tetap hadir sebagai simbol penderitaan batin, rasa bersalah, dan sisi gelap manusia. Dari sudut pandang sains, tidak ada bukti fisik bahwa ada tempat di bawah bumi atau di dimensi lain yang penuh api abadi. Yang ada hanyalah interpretasi simbolis dan psikologis. Para ilmuwan dan psikolog cenderung melihat neraka sebagai metafora, gambaran penderitaan yang diciptakan manusia untuk menakut-nakuti, mengendalikan, sekaligus memberi rasa keadilan alam semesta. Namun dari sisi iman, banyak orang tetap mempercayai neraka sebagai realitas spiritual yang tidak bisa diukur dengan sains. Disinilah letak perbedaan. Bagi yang beragama, neraka adalah keyakinan. Bagi yang melihat dari luar, neraka hanyalah dongeng moral yang diwariskan turun-temurun. Jadi, apakah neraka itu nyata atau hanya dongeng? Jawabannya tergantung pada sudut pandang.
Secara sejarah dan psikologi, neraka lebih dekat pada simbol dan konstruksi sosial. Tetapi bagi miliaran orang yang beriman, neraka tetap dianggap nyata sebagai bentuk akhir keadilan ilahi. Aku, Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.